Hai, selamat datang di segmen Movie Corner. Oke teman-teman, ini adalah segmen terbaru. Ya, nah udah pengen bikin dari dulu sebenarnya, tapi belum dapat belum dapat teman ngobrol yang pas mungkin. Perkenalan dulu. Halo, nama saya Aldi. Jadi aku sama Aldi bakalan ngobrolin film Space Sweepers. ya Space Sweepers. Bikin bertanya-tanya ya sebenarnya ya. Tapi kalau pas kita nonton filmnya kita bakalan tahu, oh ternyata judul filmnya tuh betul-betul sama kayak isinya. Jadi si tukang sapu ya. Bukan pembersih sampah. Ya itulah, tukang sapu, tukang pembersih sampah, tapi di luar angkasa. Dan yang bikin mungkin salah satu efek yang bisa menjual dari filmnya adalah deretan case-nya ya. Iya, deretan case. Yang salah satunya adalah Song Song Joong dan sama yang ceweknya siapa? Kim Tae-ri. ya Kim Tae. Oke. Dan tapi ini bakalan jauh berbeda kayak diharapkan kayak drakor gitu ya. Ini lebih kayak 5Fs-nya Hollywood banget. Di Korea pada tahun 2009 berapa gitu kan? Iya, 2092 atau 90 berapa itu gitu. bumi itu udah rusak. Jadi kayak sudah tidak ada air ataupun pepohonan. Jadi pokoknya rusak gitu. Nah, ada satu company dia tuh namanya apa? UTS itu. Dia buat semacam duplikasi Earth gitulah. Iya. Di luar angkasa. Kayak koloni-koloni Iya, gitu ya. koloni gitu. Di luar angkasa, dan yang hanya bisa pergi ke sana tuh kayak kelas menengah ke atas, ya nggak sih? Iya, dan Sementara yang lain tuh tetap di bumi. tetap tinggal di bumi. Bumi yang sudah nggak layak buat dihuni. Iya. Yang kabarnya 90% tinggal di bumi dan hanya 10% yang naik ke Luar angkasa. luar. Terus orang-orang biasa bisa naik ke atas tapi bukan jadi penghuninya tapi jadi pekerja ya, yaitu pekerja sampah, membersihkan sampah. Karena saking banyaknya sampah-sampah angkasa ya, satelit yang nggak dipakai ataupun udah usang ataupun punya apapun lah itu yang udah rusak. Yang sudah rusak. Ya banyak bertebaran di orbit bumi dan tugas para mereka ini pembersih sampah ini yang membersihkan. Di antara para pembersih itu ada salah satu kru ships yang namanya Victory. Itu ada 4 orang Ya, kru. salah satunya itu yang si Jong Soo gitu ya. Song Joong Ki. Namanya di film ini apa ya? Kim Tae-ho. Ya, Kim Tae-ho. Dia salah satunya dan dia itu kayak yang ngebawa pesawatnya itu ya. Iya. Iya. Tapi bukan kaptennya. Iya, Si bukan kaptennya. cewek yang Kim Tae-ri. Iya, Kim Tae-ri itu. Bagian bahan bakar ya, ngurus-ngurus bahan bakar. Si mantan bos narkoba itu siapa namanya? Lupa ya? Lupa. Iya. Om siapa gitu. Pokoknya bertato, terus rambutnya kayak gimbal gitu ya. Pokoknya dia bagian di mesin yang bakar-bakar bahan bakar itu lah. Bahan bakar. Terus ada satu lagi yang unik, yaitu ya robot atau android atau apalah itu. Yang namanya Babs kalau nggak salah. Ya, Babs. Bubs itu tulisannya ya. Iya. Bacanya Babs. Iya. Yang lucu banget sih dan itu salah satu yang bikin menghibur, ya nggak sih? Ya. Terus ada berita yang tersebar tentang seorang anak kecil ya yang hilang dan dicari, yang ternyata anak itu digadang-gadang bukan anak kecil biasa tapi robot. Sebuah robot yang membawa bom. Iya, kayak bom berjalan, jadi harus ditakuti, harus segera dilaporkan kalau ketemu. Yang walaupun ujung-ujungnya ternyata ketahuan kalau dia hanya bukan robot. Tapi nanti sampai agak-agak di pertengahan film ya baru kita tahu. Iya, akan merubah cerita ke depannya untuk para space sweepers ini. Iya, bisa jadi Seperti itu. membawa perubahan yang begitu besar dari bumi yang sekarat itu. Iya. Jadi film ini tentang perjalanan itu, tentang apakah bisa akhirnya untuk si nasib bumi tetap hancur begitu atau bisa berubah. Jadi kita yang dikasih trailer juga agak kurang jelas ya kan. Kita kurang dapat ide apapun dari si trailernya, dan filmnya 2 jam
maksudnya lama banget tapi nggak bikin bosan serius, karena pas nonton tuh kayak gak sempat buat kayak ngecek berapa menit lagi nih. Pernah ngecek nggak pas nonton? Nggak kan? Iya, jadi salah satu ciri-ciri kalau kita nonton film terus kayak agak-agak bikin bosan, lama, kita bakal ngecek tuh, oh berapa menit lagi nih, sama kayak kita nonton ke bioskop itu kan, aduh lama banget, terus kayak ngecek lama tapi nggak bikin nggak bosan, makanya bisa diikuti terus. Karena ini kan menyenangkan kali ya, maksudnya apa yang mereka kasih tuh fun gitu. Fun banget. Oke, itu dulu sinopsisnya ya. Plus minus. Oke, plus minusnya duluan deh. Plusnya ya, plusnya dulu kan ya. Ini plusnya. Suka dari ininya apa namanya, visualnya sama CGI-nya. Karena kita tahu ini bukan produksinya Hollywood ya. Iya, tapi kayak memuaskan sekali memuaskan gitu. Film Korea yang kayaknya pertama deh yang mengangkat apa namanya, latar belakangnya tuh di latar tempatnya tuh di luar angkasa, science fiction kayak gitu. Jarang-jarang kan kayak keluaran dari itu. Tapi visualnya bagus sama CGI-nya juga ya bagus lah, oke lah gitu, walaupun tidak semewah Hollywood tapi oke gitu. Oh ya, berarti standar Anda cukup tinggi ya. Iya. Oke, tapi menurut aku sendiri mewah banget sih. Adegan baku hantamnya, tembak-tembaknya, kejar-kejaran pakai pesawatnya, kayak aku bikin apa sih, nganga gitu lihat. Wow. Oke, kalau dari aku ya, positifnya itu dari segi bahasa. Jadi hanya karena ini film science fiction terus tujuannya buat viewers internasional gitu, bukan berarti mereka pakai bahasa Inggris semua. Nah, jadi si aktor-aktor Korea ini tetap pakai bahasa Korea. Itu uniknya. Jadi kayak jarang-jarang kan kayak kalau film untuk pasar internasional pasti kan si orang-orang Koreanya ini ngomong pakai bahasa Inggris, dan aku yakin mereka bisa ngomong bahasa Inggris untuk tingkatan aktor-aktris seperti mereka, tapi mereka tetap pakai bahasa Korea. Jadi mereka pakai kayak translator gitu, cara telinganya si orang Korea tahu bahasa Korea, terus saling ngerti sama orang yang lain kan pakai bahasa Inggris yang lain. Jadi kayak terus ada juga kayak bahasa Cina deh ya. Banyak sekali bahasa. Iya, banyak sekali bahasa di film ini. Yang karena apa namanya, mereka pakai bahasa mereka sendiri, terus kayak ada translator gitu, jadi kayak mereka ngerti biarpun pakai mereka ngomong pakai bahasa mereka sendiri. Jadi kayak yang Korea pakai bahasa Korea, yang Inggris pakai bahasa Inggris, tapi mereka saling ngerti karena di ceritanya tuh mereka punya translator yang mereka pakai di telinga gitu. Iya, kayak real time gitu, langsung ngomong, langsung paham gitu. Yang aku bisa nangkep sih bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Inggris, ada juga bahasa lain, tapi kurang tahu bahasa apa. Kayaknya ini di Meksiko. Iya, banyak sekali. Ola itu apa sih? Ola, oh maksudnya teleponan gitu. Ola. Meksiko kayaknya. Kayak yang kurang lebih. Jadi kayak udah nggak ada lagi kayak sekat-sekat pembatas kayak negara ini negara itu, kayak semuanya jadi satu gitu, karena bumi udah hancur. Jadi kayak udah semua orang tuh kayak satu negara utuh sama gitu ya, rata sama rata gitu. Jadi bedanya hanya penduduk bumi atau penduduk atau UTS, nama UTS. Iya, pokoknya itu lah. Jadi apa namanya? Warga UTS atau bukan warga UTS gitu ya. Iya. Terus jadi yang mau dari bumi ke luar angkasa itu harus pakai kayak visa gitu. Iya. Untuk bisa menetap. Jadi karena mereka bukan warga negara situ, dan visanya juga untuk visa kerja. Iya. Itu visa kerja bersihin sampah. Kayak tragis banget gitu. Positif yang lainnya apa? Lainnya mungkin ini ya, karakterisasi dari keempat orang ini maksudnya jelas gitu. Kuat banget ya? Iya, kuat banget, dan seneng banget sama apa namanya, si kapten Jangnya, maksudnya biasanya kan kalau di film-film gini kapten tuh cowok gitu kan. Iya. Tapi di sini cewek gitu. Cewek kaptennya sangar banget dan ditakuti banget. Dan Kim Tae-ri benar-benar nunjukin kalau dia such a good actress gitu, dia range-nya gede. Jadi kayak bisa menghidupkan si karakter itu betul-betul kuat. Kalau positifan dari aku adalah film ini tuh banyak sekali plot twistnya. Jadi waktu kita nonton kita udah kayak harap-harap kita, oh ini pasti endingnya bakalan begini. Nanti ini bakal di ujung sih, tapi nanti kita bakal kasih tahu nggak sih? Ini spoiler review? Langsung spoiler deh. Iya, langsung spoiler deh kayaknya. Oke. Yang belum nonton langsung nonton dulu aja. Kayaknya dari awal udah spoiler deh. Jadi harus warningnya dari awal ini namanya. Jadi positif dari aku itu tadi itu plot twist. Jadi bakalan
bagian akhir kita bakalan udah kayak tebak, oh ini endingnya bakalan kayak gini deh. Tapi kalau kita nggak nonton sampai akhir, kita nggak bakalan tahu kayak ternyata oh dibelokkan endingnya, sekali belok bukan cuma sekali, 2 kali belok lagi, jadi kayak bakalan endingnya bakal nggak ketebak sekali apakah itu happy ending ataupun tidak happy ending, ya kan? Oke, sekarang ke minusnya ya. Minusnya apa? Oke, yang kurang suka ya, apa namanya, justru kalau tadi bilang plot twist di mana-mana, justru menurut aku itu lebih ketebak sih. Oh, bisa tebak. Iya, kayak karena mungkin formula yang apa namanya yang dipakai itu kayak sudah berulang kali gitu di film-film Hollywood, jadi kayak ketebak aja gitu, itu nanti gimana, nanti tengahnya gimana, nanti akhirnya gimana gitu. Cuman mungkin sedikit twist yang terakhir itu yang apa namanya, ternyata yang mereka bawa tuh bom, bukan si Dorothy gitu, itu kayaknya cuman itu. Terus apa lagi ya, ini sih apa namanya, kurang ada apa sih, rasa gitu nggak sih, kayak gimana tuh rasa apa? rasa gitu, kayak karena pas di terakhir tuh kayak harusnya ya yang pas Dorothy nyelamatin mereka, itu harusnya kan ada harusnya emosional di situ kan, kayak oh ya ternyata mereka tuh jadinya bonding gitu, padahal awalnya kan mereka nggak suka sama Dorothy, dan akhirnya mereka bonding, siapa namanya, Dorothy nyelamatin mereka. Situ kan harusnya ada emotional impact lah ke penonton gitu, tapi di situ enggak gitu. Nyelamatin yang di bagian mananya nih? Yang pas di ending yang Dorothy pakai nano untuk nyelamatin mereka dari ledakan bom. Oh, paling akhir. Iya. Pakai apa? Paling akhir. Oh ya, paling akhir. Itu paling akhir sekali karena dia 2 kali selamatinnya. Waktu pertama waktu dia mau ketangkep, terus dikepung sama nano itu. Iya, yang penjahat itu. Kayak katanya polisi UTS itu. Iya. Kayak robot, tapi bukan robot, ada manusianya di dalam tuh, kayak ditembak itu. Kan si Song Joong Ki itu, si siapa namanya? Kim Tae-ho kan mau ditembak juga. Tapi kayak si Dorothy kasih hilangin gitu. Oh, ya. Ya. Bukan maksudnya yang di akhir gitu. Oh, paling akhir. Yang paling akhir. Jadi harusnya kayak bisa lebih dari karena udah selesai itu akhirnya. Karena ini apa namanya, mereka kan udah nyerah gitu, maksudnya kayak udah like mati aja nih ini gitu kan, tapi terakhir kayak ternyata Dorothy yang menyelamatin mereka gitu. Jadi harapnya mereka mati aja gitu? Enggak, maksudnya kayak apa ya, karena tidak ada scene dimana kayak mereka berterima kasih ke Dorothy begitu. Oh, setelah menyelamatkan Dorothy. Tapi langsung setelah menyelamatkan mereka. Ya, langsung ke masa depan gitu ya? Iya, fast forward langsung. Iya, langsung cepet. Kayak dari situ langsung cepet gitu. Alurnya langsung cepet. Jadi kalau itu bisa diperbaiki sedikit bakal lebih menyentuh gitu ya? Iya. Oh iya sih, bisa lebih menyentuh gitu. Iya sih, kayak nanggung, jatuhnya lebih ke nanggung sih ya. Kayak ini kita kalau orang yang belum nonton bakalan bingung nih apa sebenarnya, tapi ini bagian terakhir. Jadi untuk menyelamatkan si Dorothy ini kan kayak Dorothy ini bakalan dihancurin nih. Bakalan hancurkan Dorothy adalah kunci untuk menghidupkan kembali bumi, untuk bikin bumi nggak gersang lagi, nggak asam lagi, bisa tumbuh-tumbuh muncul lagi, ya kan? Kita bakal ngobrolin original story-nya Dorothy ya, kenapa dia dapat itu kekuatan itu, kayak tapi intinya itu pasti di ujung maka diributkan gitu, kayak si penjahat ingin membunuh si Dorothy supaya bumi tidak ada masa depan lagi, tapi si mereka ini kan ingin bangun kembali bumi, makanya harus menyelamatkan si Dorothy. Nah, si pangkalan pabrik ya itu kan mau dibom, terus dibom bersama dengan ngebom si Dorothy di tengahnya, karena Dorothy nggak akan bisa mati kecuali 200 derajat Celcius itulah, semacamnya gitu. Terus mau dibom sama pabriknya mau dijatuhin ke bumi. Kalau jatuh kan bakalan jadi ledakan besar ya, jadi bisa makan kayak 3 miliaran manusia gitu. Nah terus mereka kan kabur kan, kirain mereka kabur menjauh dari radius ledakan itu, bawanya si Dorothy. Ternyata bawanya si bom itu yang aku bilang plot twist itu. Jadi kayak semuanya kejar si pasukan ini Victory, pengangkat sampah yang namanya Victory ini. Ujung-ujungnya ternyata nggak ada si Dorothy dalamnya, tapi bom. Jadi kayak
misi bunuh diri, walaupun ujungnya nggak mati sih. Kayaknya lebih bagus mereka mati nggak sih? Nggak tahu sih. Kayaknya lebih dramatis kalau mereka mati sih ya. Iya. Lebih dramatis gitu adanya. Tapi nah, itu salah satu negatifnya ya. Kalau dari aku sendiri, plot holes-nya itu lebih ke karakternya. Ya nggak sih? Tadi kita udah ngobrol sedikit ya, Itu mana si karakter? si bosnya itu. Bapak siapa namanya bosnya? Sullivan, James Ya, Sullivan. James Sullivan, seorang, dia gelarnya banyak banget. Sejarawan juga, saintis apalah gitu-gitu, kayak lalalala, gelarnya banyak banget. Iya. Bukan cuma sejarawan, saintis juga, tapi saintis di dalam bidang ini. Dan dia ini yang mencetuskan hidup di luar angkasa itu. Iya. Kayak jadi penyelamat umat manusia, walaupun yang diselamatkan cuma 10%. 10%. Itu orang-orang kaya saja yang bisa ke atas kan. Nah, kenapa bilang plot holes? Karena kayak si karakter ini nih sebenarnya kelihatan banget punya potensi ya guys ya. Potensi jadi jahat, karena bukannya jahat, dan juga ada kayak ada sesuatu yang muncul itu waktu dia marah gitu. Ya kan? Itu ada satu adegan waktu rapat gitu, saking marahnya sampai suaranya berubah, sampai mulutnya kebuka, kirain itu alien. Kayak kirain maka ada alien keluar, dan ternyata dia jahat karena dia bukan manusia. Padahal ujungnya dia tetap manusia. Tapi kenapa sampai ada kayak perubahan di wajahnya gitu ya, kayak Tidak ada ini. tidak ada penjelasan di situ. Penjelasan. Iya, tidak ada penjelasan di situ. Itu sih dari aku sih. Terus kenapa juga si karakter si ayah tiba-tiba dimatikan gitu, dibunuh gitu sama si bos penjahatnya. Iya. Maksudnya kalau si bosnya mau menang, sebenarnya bunuhnya si 4 orang ini ya, si 4 pahlawan ini, yang awalnya bukan pahlawan sih, cuma ngejar duit buat ngumpulin sampah, walaupun ujungnya nggak dapat duit juga. Semuanya dapat duit, bayar hutang, bayar hutang dengan hutang yang lain dan sebagainya. Tapi kayak kan ada satu scene mereka semua ketangkep nih. Jadi anak si Dorothy ini yang nama Koreanya Kotnim. Akhirnya ketemu sama si bapaknya, ayahnya, semuanya bahagia, ternyata ditangkap ya. Iya. Terus semuanya udah kayak lemah gitu, udah hampir mati, dan bisa mati sebenarnya, tapi si bos penjahatnya ini Bapak Sullivan bunuhnya cuma bunuh orang lain, si ayahnya sama si rubah apa namanya itu, kelompok itu. Rubah hitam atau rubah apa? Iya, jadi kelompok yang dikira penjahat padahal orang baik, kelompok orang baik ya. Iya. Itu berteman sama si ayahnya itu aja, kayak kenapa bunuh si ayahnya? Kan ayahnya tuh cuma saintis, ilmuwan biasa gitu, ilmuwan yang tidak berdaya begitu. Untungnya kayak hanya berpikir buat kebaikan bumi, tapi dibunuh. Dan si 4 orang ini justru dibiarkan hidup, dan malah ujung-ujungnya bikin si penjahat ini kalah kan ujung-ujungnya. Kenapa begitu? Tapi mungkin kalau apa namanya si ayahnya tuh dibunuh karena mungkin berbeda apa namanya visinya tuh beda sama yang si villainnya. Iya. Si apa namanya tokoh antagonisnya, karena si antagonis ini maunya tuh hidup, maunya tuh apa namanya kehidupan tuh berlangsung di Mars gitu, sementara dia mau ngancurin bumi aja. Sementara si bapaknya Dorothy ini punya visi dimana kalau dia tuh bisa membangun bumi itu ulang dari awal seperti itu. Jadi kayak ada memperbaiki kehidupan di bumi lagi gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasan mengapa si James Sullivan bunuh ayahnya sih. Iya sih. Negatifnya lagi? Apa ya, mungkin kalau bicara soal apa namanya dialog ya, itu tuh ada beberapa yang sangat kaku begitu, terutama yang untuk apa namanya si James Sullivan-nya gitu. Kayak seharusnya tuh bisa dibuat lebih lepas aja seperti itu, karena kayak dimana apa namanya tokoh antagonis kan biasanya kan kayak yang ngomong aja begitu. Itu kayak mungkin terlalu kaku, terlalu gimana ya. Bukan, ini nih kalau acting si Bapak Sullivan ini kelihatan kayak acting kayak di drakor. Terus ada si pemain yang dari luar. Terus tahu kan kalau gitu kayak mereka bakalan acting seolah-olah kayak nggak bisa lepas gitu actingnya, kayak betul-betul dikekang sama si skrip yang mereka punya. Kayak gitu sih aku ya, kepikirannya kayak gitu. Kayak
aktor-aktor barat yang ada di drama Korea. Nggak kayak aktor-aktor barat yang di Hollywood gitu. Memang jadi kayak cuma diselipin gitu. Kalau yang pernah nonton drakor tuh saya lihat ada apa namanya? Adegan itu. Iya, Iya. bukan maksudnya orang-orang yang orang luar gitu kan, foreign people gitu yang ada di drakor. Nah, itu dialognya tuh kayak gitu. Iya sih. Baru disebut baru aku nggak sebenarnya iya agak gitu. Gimana kalau si penjahatnya ini enggak sekalian orang Korea aja gitu nggak sih? Iya. Iya, kayaknya Mungkin bakal karena- bisa lebih lepas kayaknya. Iya, mungkin karena ceritanya kan sudah terlanjur kayak dunia begitu. Jadi apa namanya, mencakup dunia, jadi bukan cuma Korea Selatan saja. Iya, Jadi mungkin makanya penjahatnya Iya. juga itu. sama ini satu lagi penggambaran karakter apa background gitu yang dijelaskan maksudnya di film tuh dijelaskan ke empat-empatnya nggak sih, Iya, jelas. dijelaskan Di tengahnya. iya, tapi yang lebih dalam diperdalam tuh cuma si Song Joong Ki, si karakter Song Joong Ki nya Iya. gitu. Iya sih. Yang lain cuma Yang seadanya lain tuh seadanya cuman- gitu. iya, cuman kayak ya udah nempel aja kayak Bahkan si background story si robot kayak kurang dijelaskan deh. Dia cuma dibilang oh saya dulu ini iya deh. ini pernah jadi robot pembunuh atau apalah, tapi secara visual tidak ada kan, tidak diperlihatkan. Iya, nggak dikasih lihat sama sekali di background robotnya ini. dikaji dengan jelas dan Nah, ya mungkin itu sih. terus kalau si apa yang lain lagi yang mantan bos narkoba kan ada tuh kayak adegan dilihat dia keluar dari mobil atau gimana gitu sangar-sangar. Terus kalau si ibu kaptennya dilihatnya nggak sih? Dilihatin tapi cuma sebentar. Dia ini salah satu squad untuk Iya. juga squad untuk membunuh si James Sullivan. Nyata jadi kalau kita lihat si background keempat anggota ini nih semuanya dalam bidang ini ya, tempur ya semuanya ya. Iya. Bahkan si Sejong Ki ini si Kim Tae-o dia itu salah satu ini apa namanya pasukan militer gitu. yang di UTS yang kayak dari luar kata kayak robot padahal dalamnya manusianya. Iya. Dan nanti kita tahu si anak yang muncul waktu di scene pertama sekali yang si Kim Tae-o cari-cari itu nyari jasadnya sih, bukan cari apa kan tahu pas mati kan. Ya, udah. Tapi dia kayak di orbit gitu, jadi butuh waktu. Nah, ternyata anak itu bukan anaknya. Jadi anak dari korban yang dia bunuh. Terus dia kayak rasa bersalah, terus dia ambil dari bayi, diadopsi, dibesarkan sampai umur sekian gitu berapa ya? Nah, 7. Makanya waktu kurang tahu. Pokoknya jadi ada adegan di mana si yang agak mirip-mirip Five Vibes Drakor sih. Ya enggak sih? Agak sweet gitu kan. Ini kan filmnya baku hantam ya, tapi ada sedikit adegan sebenarnya si Jongki itu kayak membesarkan si anak ini, anak orang. Dari masih bayi sampai dia tumbuh jadi anak-anak kecil gitu. Negatif yang lainnya Apalagi ya, cuma itu. ini deh kalau dari aku nih keajaiban si Dorothy atau si Courtney ini. Oh ya. Kayak seperti yang kita bilang di awal, kita bakal nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya bukan robot, ya kan? Tapi kayak masuk akal nggak sih? Kayak iya ini science fiction, jadi ini bagian fictionnya sih kayak karena dia anak kecil yang sakit, terus si bapaknya ingin dia sembuh, disuntik sama nano itu, Iya. nano teknologi yang ujungnya malah No. ujungnya tuh kayak lebih ke keajaiban gitu daripada ke sains gitu nggak sih, sampai akhirnya bikin dia bisa jadi sembuh, selain sembuh juga dia bisa menyembuhkan tumbuhan, kayak tumbuhan yang mati dia dijadikan sehat lagi, terus bikin berbuah secara lebih cepat gitu, karena ada adegan dia jualan tomat ya. Iya Jualan tomat ya. iya jualan tomat $1 terus tomatnya segar-segar lagi, tapi akhirnya laku $23, berarti 23 tomat dijual. Kayak iya itu kayak ajaib nggak sih, lebih ke ajaib. Kayak kalau dia memang robot kayaknya lebih masuk akal nggak sih ya? Tapi dia manusia, dia bukan robot, tapi dia nggak bisa mati. Kalau bicara soal masuk akal dan tidak masuk akal, kayaknya kalau film ini tuh Yes, harus yang open minded gitu, Iya karena ini kan science fiction. Science fiction, gitu. jadi ini bagian Lebih fiksinya yang ini. fiksinya. Tapi kayak overpower banget gak sih si Dorothy ini? Iya, benar. Overpower ya, overpower. Iya overpower, tapi overpowernya kayak overpower di bagian bukan menyerang sih, bertahan ya. Jadi kayak ada senjata yang ditembak, dia ngilangin tembakan itu, terus nyembuhin tanaman,
terus apa ya, melindungi pesawat. Iya. Ya kayak pesawat mau hancur waktu kabur dari mana gitu ya, terus masuk ke banyak tabrakan sama benda-benda angkasa, terus ada nano yang jahat ya Oh iya. menyerang si pesawatnya si Victory, dia ngelindungi si Victory itu. Jadi dia overpower, tapi bukan overpower yang ofensif ya, tapi defensif. Oh ya, tapi ini juga maksudnya apa namanya, bicara soal overpower gitu kan, ya sih tidak sebanding dengan kekuatan dari penjahatnya begitu. Jadi kayak itu mengapa minus juga di situ, karena kayak eh, kekuatannya dari yang protagonis ini kan besar banget gitu. Tapi yang antagonisnya nih cuman gitu, jadi kayak tidak ada perlawanan yang serius gitu, jadi kayak cuman ya udah gitu. Iya, makanya salah satu yang kita lihat sini ya, kayak kita perhatikan plot holes-nya itu di karakter si bosnya ini, Iya. yang punya potensi besar buat jadi penjahat super, tapi nggak ada super-supernya sama sekali, tapi dia kelihatannya saja kayak super gitu ya, padahal nggak ada. Jadi butuh penjelasan sebenarnya kenapa wajahnya berubah saat marah gitu, Atau mungkin mau ada sequel kan? I don't know. tapi kan udah mati Iya sih. ya. Atau Tapi masih nggak diliatin jasadnya dia mati atau masih hidup. Iya. Oh, wow, konspirasi. Oke, jadi gitu ya, Else. sinopsisnya sudah, pesan negatifnya sudah. Kita belum ngobrolin endingnya bumi jadi baik lagi kan, Iya. dalam proses baik lagi. Kayaknya apa namanya? Ini kita baru sebut si robotnya, Oh iya. Dan ini juga plusnya sih sebenarnya. Tadi lupa. bagian paling lucu. Ya soal apa namanya, karena Si film Korea tuh tergolong Babs. ini loh, apa namanya, mereka tuh tergolong konservatif, jadi kayak terlalu kolot untuk apa namanya, hal-hal kayak stereotip gender gitu. Iya, ada isu ini dalam Isu- film ini. iya, di robot itu sendiri. Net, Jadi gender robotnya netral, iya, gender netral, itulah. Jadi si robot ini dia punya suara cowok, cowok. dan kita nggak bakal nyalahin si robot, karena robot ya punya gender sebenarnya kan. Nah, yang bikin unik adalah si Babs ini, si robot ini, dia punya suara cowok, tapi dia punya mimpi ingin jadi kayak punya kulit manusia gitu, Iya. karena dia kan cuma robot aja gitu. Tapi dia tuh ini loh. Ingin punya kulit manusia dan ini perempuan. Iya, tapi kenapa dia pengen jadi perempuan tuh karena si Kotnim, ada satu scene dia ngobrol sama Kotnim. Kotnim manggilnya tuh Uni, dimana kayak Uni, iya. panggilan cewek ke kakaknya yang perempuan. Iya, harusnya kan kayak kalau cowok tuh Iya, apa ya? Hyung ya nggak sih? Opa. Opa. Kalau sesama cowok panggilnya Hyung, kalau cewek ke cowok panggilnya Opa. Oppa. Tapi ini si Kotnim ini manggilnya ke Babs ini Oni, dia kayak, hah? Aku juga mikir kayak, kok Oni? Gitu. Jadi ya itu. Apa gara-gara dia panggil dia Oni? Iya, kayaknya gara-gara itu deh. Nggak Jadi, deh. Kayaknya dari awal. dari awal apa ada pembuktian gitu kalau dia pengen jadi perempuan? Karena kan dia lihat iklan. Oh, udah lihat kan. Dia di awal-awal kan dia kan suka kumpul uang tuh. Ujungnya kan dia kumpul uang buat dapat kulit itu kan. Iya, Nah, emang kan dia juga sering-sering lihat iklan. Kan entah Oh, ada. iya. Iya enggak sih? Nah, dia tuh lihat cewek, kayak bingung ini dia lihat ikan apa, sebenarnya ada Tapi wajah cewek. iya, tapi itu kalau maksudnya kalau orang lain, maksudnya kalau waktu itu mikir tuh kayak, oh ternyata dia tuh pengen jadi manusia tuh, kayak dia pengen menikmati itu. Maksudnya kan itu kan advertise untuk ini kayak apa namanya, perempuan-perempuan Nah, bookingan gitu. aku mikirnya juga gitu kan, kayak perempuan duduk kayak dengan Iya. pose-pose gimana. Iya. Tapi ternyata itu arahnya ke gimana ya? Dia Bukan, ingin jadi- dapat itu tubuh manusia tapi versi cewek ternyata. Pokoknya kalau kalian nonton pokoknya bakal ngerti. Iya, bakal ngerti kalau nonton. Dan ini isu yang jarang-jarang diangkat ya, Iya. diangkat sama mereka. Jarang diangkat Makanya sama film-film Korea. Ya, endingnya itu ada cewek tapi di luar angkasa tanpa alat pengaman, karena itu dia robot. Iya. Itu tapi itu salah satu scene yang paling bagus. Kayak dia baca buku terus rambutnya begini-begini, Iya. terus nggak pakai apa-apa, dia robot. Itu endingnya kan dia sudah dapat berhasil mimpinya, itu mimpi si robot itu, yaitu Jadi, punya kulit. punya tubuh manusia gitu Ya, yang utuh. salah satu karakter yang bagus banget ya, yang bisa bikin kita tetap nonton si film ini. Dan bagus, jadi kayak 4 karakternya tuh bener-bener punya apa namanya sih, kayak
kontribusi masing-masing. Iya, dan nggak ada yang saling. sesuai dengan porsinya lah. Iya, nggak ada saling lebih tinggi yang mana. Walaupun aktingnya Song Joong Ki luar biasa sih, ya kan? Iya. Cocok lah untuk dia ukuran aktor kayak dia ini. Nggak mengecewakan. Dan orang-orang pasti nonton karena mereka ngelihat Song Joong Ki gitu, tapi emang maksudnya daya tarik dari Space Sweepers ini sebenarnya Song Joong Ki, visual Song Joong Ki-nya Iya. sendiri. Tapi bukan cuma jual visual, dan memang karena aktingnya memang bagus. Iya. Ujung-ujungnya dia aktingnya memang bagus. Dan juga mungkin luar angkasanya, sainsnya kan, Iya. itu jual. Ya, mau kasih skor 1-5 atau 1-10? Terserah yang mana. 1-10? 1-10. Ya, kasih berapa? Kalau 1-10 kayaknya 6 sih. Karena begini, karena Standarnya tinggi sekali ya, Bapak. karena ini apa namanya, kalau saya pribadi, kalau nonton film tuh lebih kayak melihat cerita seperti itu. Jadi kayak maksudnya ceritanya punya potensi, tapi kayak tidak ada yang baru seperti itu. Jadi kayak nonton, maaf nih, Guardian of Galaxy begitu loh. Iya. Jadi ya Kalian nggak sih ada Five Fs itu? iya. Kayak mereka mirip kayak si itu. Di luar angkasa, gila-gilaan, lucu-lucuan gitu kan. Iya. Tembak-tembakan. Tembak-tembakan, dan ada karakter yang unik. Kalau Iya. di Guardians of the Galaxy kan ada si Groot gitu. Iya. Kesini kan ada si Babs. Si Babs. Jadi kayak kinda remind me of Guardian of Galaxy. Jadi kayak Iya. tidak ada kesan originalnya juga. Jadi kayak maksudnya nonton itu cuma untuk fun aja gitu, kayak menikmati waktu kosong, boleh lah nonton Space Sweepers gitu. Oke, jadi 6, serius. Iya, nah. Kalau dari aku berapa ya? 7 atau 8, 7,5 lah. Oke. Bagus, tapi karena itu ada Ada beberapa plot holes-nya yang itu kurang. yang kurang, kayak kenapa penjahatnya nggak sekalian kuat banget gitu. Kelihatannya kuat padahal nggak kuat-kuat amat. Maksudnya nggak ada kekuatan apapun, cuma pas marah tiba-tiba ada akar-akar keluar dari Iya. sininya aja, terus sangat tidak jelas suaranya berubah, cuma itu kayak. Terus endingnya sebenarnya membuka apa ya, maksudnya berpotensi lah Iya. untuk ada film keduanya atau sequel gitu. Sebenarnya bisa tuh. Iya, itu kayak tadi yang kekurangan-kekurangan yang udah kita sebutin tadi itu. Bagus tapi masih ada beberapa yang bisa jadi lebih bagus. Oke, lah. begitu dulu untuk review film kali ini, episode perdana. Sampai jumpa di Movie Corner selanjutnya.